Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Nurella MAG dan kelas 5 PAI yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar tentang MK Evaluasi Pembelajaran PAI bersama kelompok 4. Dan saya Muhammad Novan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 2108101191, perwakilan dari kelompok 4. Akan bareng-bareng belajar tentang merancang tabel spesifikasi. Nah, untuk teman-teman semua, sudah tahu belum tentang merancang tabel spesifikasi? Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, mengapa kita perlu membuat tabel spesifikasi? Ya, karena saat pembuatan soal agar semua itu tercover dari materi yang dibuat secara proporsional dan efektif. Tentunya ketika kita misalkan sudah menjadi pendidik, maka tentunya dalam membuat soal itu kita harus dibuat dulu tabel spesifikasinya. Karena kalau langsung nanti soalnya tidak tercover, sulit mendeteksi bagian mana yang belum dikeluarkan dalam bentuk soal, terlebih jika materinya yang diberikan itu banyak, ya. Atau perlu mapping apa yang kita diajarkan lalu diteskan sesuaikan. Nah, lalu tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid, kisi-kisi atau blueprint. Dibuat dalam bentuk tabel yang memuat materi, indikator, dan proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Nah, lalu fungsi tabel spesifikasi yaitu memetakan materi dan tes yang akan diberikan agar sesuai. Yang kedua, menjaga tes hasil belajar yang memiliki validitas yang tinggi. Sehingga ketika kita memetakan materi, itu tentu kita akan mengetahui berapa banyak materi yang sudah diberikan, lalu berapa soal, apakah sudah mewakili dari poin tersebut atau belum gitu ya. Lalu kita next berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, menghimpun materi atau indikator yang akan diteskan. Yang kedua, memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi dan mencantumkan pokok materi yang akan diteskan beserta persentasenya. Dan yang ketiga, memerinci banyak butir soal untuk tiap-tiap pokok materinya. Nah, ayo kita praktekkan. Nah, selanjutnya yaitu kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, pada kelompok 4 ini membuat tabel spesifikasi penyusunan tes secara sederhana saja ya. Lihat di bagian tabel, ini ada nomor, ada materi atau indikator yang diukur. Nah, pada kolom ketiga ada C1 ingatan, C2 ada pemahaman, C3 aplikasi, ataupun ada C4, C5 itu sesuai kebutuhan lainnya. Nah, kita fokus pada materi atau indikator yang diukur pada bab 1. Misalkan pada bab 1 itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata di bab 1 ini jumlah indikatornya itu ada 6. Ada 6 poin yang akan pada bab 1. Lalu pada bab 2 dilihat ada pada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada jumlah indikatornya ada 5. Nah, dan pada bab 3 sholat wajib jumlah indikatornya ada 7. Nah, setelah kita mengetahui indikator yang diukur, lalu kita jumlah keseluruhan indikator yang mana akan menjadi pembagi. Nah, setelah itu, misalkan dari 3 bab ini, bab 1, bab 2, bab 3 ini, kita akan membuat misalkan 50 butir soal. Nah, caranya itu setelah kita mengetahui indikator, lalu kita jumlahkan keseluruhan dari indikator yang bab 1 sampai bab 3. Misalkan yang pertama itu 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan adalah 18. Nah, ini adalah jumlah keseluruhan indikator. Nah,
Bagaimana cara untuk menentukan berapa butir soal dari bab 1, bab 2, bab 3? Untuk mengetahuinya cara gini. Yang pertama, jumlah indikator bab 1 dibagi jumlah keseluruhan indikator, lalu dikalikan jumlah butir soal yang akan dibuat. Contoh, pada bab 1, jumlah indikator ada 6. Ketik 6. Jangan lupa untuk rumus Excel sama dengan 6 dikali 6 dibagi jumlah keseluruhannya 18 dikali 50 jumlah butir soal keseluruhan. Nah, dalam Excel ini kita lihat kalau 16,6 itu kita bulatkan menjadi 17 ya. Jadi 17 butir soal pada bab 1. Kita lihat pada bab 2 sama caranya 5 sama dengan dulu jangan lupa 5 dibagi 18 dikali 50. Hasil adalah 13,8 kita bulatkan menjadi 14. Jadi pada bab 2 ada 14 soal. Lalu pada bab 3 7 indikator sama dengan jangan lupa 7 dibagi 18 dikali 50. Hasilnya 19. Nah, maka dari bab 3 ini ada 19 soal. Selanjutnya untuk mengetahui. Nah, ternyata di dalam bab 1 ini ada C1 ingatan, C2 pemahaman, C3 aplikasi. Dan proporsionalnya itu 50% C1, C2 30%, C3 20%. Nah, untuk mengetahui dari 17 soal ini nih pada bab 1 ada berapa soal nih yang ingatan, ada berapa soal yang pemahaman, ada berapa soal yang aplikasi. Caranya itu lihat dari persentasenya. Pada C1 dulu. Caranya gini, 50% dari 17 yaitu adalah 8. 30% dari 17 adalah 5. 20% dari 17 adalah 4. Dan seterusnya. Lalu untuk hasilnya itu dibulatkan ya sampai sesuai dengan jumlah butir soalnya. 50% dari 14 adalah 7 soal, 30% dari 14 adalah 4 soal, dan 20% dari 14 adalah 3 soal. Dilihat lagi pada bab 3 itu C1 50%. Nah, 50% dari 19 itu berapa? Adalah 9. 30% dari 19 adalah 6. Dan 20% dari 19 adalah 4. Nah, kalau kita lihat dari beberapa butir soal ini, kalau dihitung 8 tambah 5 tambah 4 hasil 17. 7 tambah 4 tambah 3 hasilnya 14. 9 tambah 6 tambah 4 hasilnya 19. Jadi ini adalah rincian dari beberapa butir soal dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 nanti soal yang akan keluar pada ingatan itu ada 8 soal. Lalu pada bab 2 dilihat juga pada ingatan 7 soal dan bab 3 pada ingatannya ada 9 soal. Lalu pada C2 pemahaman, di bab 1 ini ada 5 soal yang akan keluar, bab 1 di aplikasi ada 4 soal yang akan keluar, dan begitu dan seterusnya. Demikian penjelasan tentang penyusunan tabel spesifikasi secara sederhana. Ini adalah sebuah bekal bagi kita sebagai guru, calon guru, untuk bisa menentukan tabel kisi-kisi penyusunan tes, yang mana ini sangat berguna untuk dalam dunia pendidikan ataupun dalam evaluasi pembelajaran tentunya. Dan saya Muhammad Nafar Ramadhani dan kelompok 4 yaitu Aji Ferdianto, Siti Rahma Febriani. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.